Sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yatlubu bihi 'ilman sahalallahu lahu tariqan min tariqil jannah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulul hormati dan muliakan pada alim ulama, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus jamaah Masjid Al-Karam, Pekauman, Banjarmasin Selatan, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia, dunia yang insya Allah semuanya digunakan oleh Allah. Semoga kita yang hadir di sini, yang i'tikaf, yang berjamaah, yang niat majlis ta'lim, mudah-mudahan qabul hajat kita berataan. Yang hendak sugih, mudah-mudahan sugih. Yang ada singgungan, mudah-mudahan banyak disingguin. Yang ada singgawian, mudah-mudahan banyak disinggawian. Yang banyak disutang, mudah-mudahan yang mengutang merelakan. Tadi ingat lagi hari kiamat, yang banyak duitnya diutang orang, paling bagiannya layak, padahal disiplin. Kita doakan orang yang layak tadi kalau mau bayar, matinya pada diingat. Mudah kita sugih dunia akhirat, sugih 7 turunan, kalau naik haji setiap tahun, umrah sebulan 3 kali, dapat rezeki yang halal dan barakah, supaya nyaman naik haji dan umrah, ziarah makam Rasulullah dan makam Siti Khadijah di Hadramaut, menziarahi makam wali-walinya Allah, gulingnya kawat, mengolah rumah mewah, beli mobil mewah, bahkan duitnya kalau pulang dipakai untuk menikah, anak cucu keturunan, dan kabul haji kita berataan. Amin ya Rabbal. Ya, hari ini hari terakhir Pak, jadi habis-habisan. Jadi hilangnya harga ehonya, efeknya supaya ulun tahu kepada lebih cepat. Ya, kita harus ada eho-ehoan tes. Ya, efeknya hilang kerja. Bapak Ibu saudara-saudari yang berhormati dan muliakan, entah gara-gara video yang ulun di sini kah kemarin itu ulun upload seharinya 170.000 yang menonton. Viral, sarip bebuhan yang tersinggung kada bersembahyangan, yang kada berpuasaan, sarip kami Ustaz dari sembah. Informasinya itu memang seperti itu. Bebuhan ini kada bersembahyangan, ada berpuasaan, masuk aliran itu bayar sekian dan dijamin masuk surga. Nah, datang ke rumah juga. Kalau dia merasa ada, ya sudah. Yang penting sudah belum sampaikan. Kemudian yang ajaran 45 itu, bukan guru Banjar Indah, bukan guru Kiai Haji Sarifuddin. Ulun terpikir nama si dia rasa ketulahan. Guru kita bersama, guru ulun juga. Palima itu namanya Mardian Syah, pensiunan TNI. Ujar anak buahnya di TikTok ulun, pian walinya Ustaz menyindir Sidin itu waliullah, dapat ilmu laduni, tapi kalau sembahyangan. Wali di mana? Wali Allah, yang ilik, yang iya, wali setan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, makanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengirim Rasulullah, memberi petunjuk kepada kita jangan sampai kita di jalan yang sesat. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yatlubu bihi 'ilman sahallallahu lahu tariqan min tariqil jannah. Siapa yang berjalan di jalan menuntut ilmu, Allah akan memudahkannya jalan menuju surga. Amin ya Rabbal alamin. Mudah kita masuk surga berataan. Mudahan kita dijauhkan dari api neraka. Pian yang duduk di masjid ini beda dengan yang di rumah. Pian duduk di masjid dapat niatnya i'tikaf. Satu lahwah, ujar Imam Syafi'i, sebentar dia begana di masjid, apalagi pian lawas seperti ini, sampai terguring-guring, istilah pulang membawa bantal. Maka 1 detiknya pian i'tikaf di sini menjauhkan diri pian dengan api neraka 2 lahwah. 1 lahwah itu apa?
sejauh mata memandang. Alhamdulillah. Kawa pulang sembahyang subuh berjamaah, apa janji Rasulullah? Man shallal jama'ati bisubha, man shallal subhatil jamaah, maka nama shallal kullu. Siapa yang salat subuh berjamaah, maka baginya seperti sembahyang qiyamul lail semalaman. Alhamdulillah. Maaf, terkadang kita tuh memperhatikan qiyamul lail, malam ganjil, nuntut ilmu kada aburin. Nah, itu masih salah. Padahal harap nuntut ilmu, harap berjamaah subuh daripada qiyamul lail sembahyang subuh sorongan. Nah, sudah ulun sampaikan tuh. Lebih hebat. Benar menuntut ilmu. Kenapa kurang nuntut ilmunya diselamatkan oleh Allah? Ingatlah yang jerolong kisahnya tuh, gara-gara nuntut ilmu, alhamdulillah dapat hidayah. Ya kawan, kenapa nyawa masih dia mencentang sandal orang, maka dia guru kada boleh. Nah, justru udah mendengar guru pembacaan udah kada wani lagi mencentang. Tuh Pak, ini sepasang benar baik. Biasanya udah mencentang 10 pasang. Gara-gara udah tahu toh, makanya sepasang aja. Unda ini dasar tabiatnya kada mau menghilangkan the king of maling, raja maling. Jangan kawan, jangan calon di Tuhan. Nyawa begawi di mana hendak melamar anak bunda. Ulun ini bahaya gawian membuka toko. Bagus di sini. Di mana membuka toko? Di Ramayana ada, di Sudi Mampir ada, di Cempaka ada, Patunjuk ada, kemudian di Kalteng ada juga, Palangka, Balikpapan. Berarti banyak di sini modal. Ada bahaya linggis lawan tokolnya. Halnya maling juga. Nah, naudzubillah min dzalik. Gara-gara di majelis ilmu. Makanya penting benar yang majelis ilmu. Malam tadi dua ulun ceramah di masjid itu tak ingat. Siapa yang hendak mindah bisolihin, termasuk orang-orang soleh, ujar Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, yang sampai sekarang ulun yakin tubuh sini itu pada hancur. Dekat dengan pemakaman Siti Khadijah di Ma'lam, sampai sekarang masih ada jasad Siti, ulun yakin. Sudah beberapa kali bongkar, dilihat utuh, bongkar lagi 4 tahun utuh, setahun utuh terus. Akhirnya diparamkan dengan makam Siti Khadijah. Ahli hadis ujar Sidin dalam kitab Sidin itu sebutin yang hendak ulun sampaikan lawan kita semuanya. Siapa yang qiyamul lail, suka si salat malam, termasuk orang saleh. Terkadang ini maksud ulun, guru doakan guru lana banyak, mudahan anak ulun jadi orang saleh. Nah, juga mina ilmunya. Nah, berkat ilmu malam, siapa yang suka qiyamul lail, maka inya minas sholihin, termasuk orang saleh. Al-walad sirul abi, yang namanya anak adalah rahasia orang tuanya. Kalau hendak anaknya saleh, seorang guru saleh. Ulun kan lawas mengajar di SMK yang di sini. Doakan Pak Aisyah, anak ulun ini bilang wakal benar, mencara benar. Kuitan ngalih mencari, maka anak mencendet pulang, melempok pulang, umat di sakitnya. Guru dibawakannya parah, nanti timpasnya guru. Nah, bermana kau man? Lawas turun menyandang itu, alhamdulillah kau juga bertahan sampai hari ini. Nah, doakan guru aja, berikan banyu, dulu takut abahnya begawi di mana? Di sini guru sembahyang lah. Hantu guru Allah Akbar, hantu. Meninggalkan sembahyang 5 waktu bukan hanya kepada orang tuanya, kepada anaknya dia menjadi mudarat. Makanya orang yang kada sembahyang itu, dan guru-guru kami di pesantren itu pasti sakit. Sebetulnya di judul hadisnya, tarikus shalah yurfa'ullahul barakah min kasbihim.
orang yang meninggalkan salat maka dicabut oleh Allah keberkahannya. Rumah maaf sudah menyewa, baguyang pulang, bersandar kasih botnya. Kalau ada ingat bersandar tak sebelah rumah orang, tipis banget. Awak lama kayak kita ini berjajak orang tak berusul, jauh ya atas ulama bintang 1000 pelaponnya hancur, menyewa pulang. Anak menjinan habulan, mengobrol habulan, melembok habulan. Nah, sakit pada ayam buaya. Kenapa? Ada sembahyang. Kenapa ada sembahyang? Ada mau menuntut ilmu. Makanya orang menuntut ilmu jalannya dimudahkan oleh Allah, baik surga dunia maupun surga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dari orang menuntut ilmu itu untungnya apa? Wa innal malaikata laqad anniyataha li talibil ilmi wa bima yandum. Sesungguhnya malaikat menghantarkan, membentangkan sayapnya kepada orang yang menuntut ilmu. Kenapa? Ridho, senang apa yang diperbuatnya. Kita ini malah jakanya kada ilmu. Ujar Rasulullah di hadis yang lain, laulal ulama, jikalau bukan ulama artinya ahli ilmu, lakanan nas kadam, maka manusia itu seperti biawak, seperti binatang. Pernah lagi melihat kucing berduaan, laki bini? Ada pernah? Ini pernah lah melihat kucing laki bini kawin? Pernah lah? Sumpan lah, biar yang sumpan inya lah, inya sumpan kucing lah. Bedanya baru banyak lah kucing di pekauman deh. Kita yang melihat yang sumpan, nah inya nanti ada masanya dia. Allahu Akbar. Yang mengisahkan ini 20 tahun yang lewat almarhum Guru Bakri sekarang sudah mulai terbukti di hati kayaknya sini 20 tahun yang akan datang yang namanya kelakuan bejat kekanakan anak muda di Jakarta itu pada mustahil di Banjarmasin ada juga. Nah di pinggir jalan ada sempat-sempatnya nikah ada lakiannya mah ada biniannya mah ada lakiannya bekucupan. Naudzubillah min ada sumpan kadanya. Bahkan kendaraan berdua beragam mana. Allahu Akbar. Mudahan jangan anak kita. Itu kita rasa sedih pada namanya ada penyakit kayak gitu nah. Apalagi yang sampai kemarin jeruluna 13 pasangan muda-mudi anak muda ditangkap di hotel kelas Melati. Ada kehidupan hotel kelas Melati itu gara-gara dirazia. Bayangkan yang hotel kada dirazia banyak lagi 13 pasangan muda-mudi seekor bencong. Apakah bencong terumpat juga? Tukang riasnya siapa? Kemudian hadis yang selanjutnya innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Al-Qur'an lah. Fatir surah Al-Fatir ayat 28. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Hanya saja yang benar-benar takut kepada Allah hanya ulama. Kalau ada ulama ada harapan takutannya. Artinya ulama itu bukan yang menuntut ilmu dapat ilmunya. Ulun ini kami mana di komentar bah ilmu kulit aja. Sampai Habib Ubaidillah sini Ustaz ulun 42 komentar. Baik di sini buat kajian yang kada bersembahyangan, hati-hati nyawa mati. Jadi hantu betaring. Cari guru bujur-bujur di sini. Jangan memilih guru sembarangan. Di komentarinya macam-macam juga. Habib tak komentar kayak itu. Yaman tahu gerak ya artis sholat. Ini buaya banyak membuat pemikiran-pemikiran yang majelis taklim mengasah otak supaya kita ini tertarik lawan sidin. Akhirnya 4 golongan sidin kada mau bersembahyangan itu kita gaya ibadah.
mudah-mudahan kita selamat. Ya, yang diantaranya yang mungkin boleh ulun padahakan. Ulun tadi ulun mengajar di SMK yang Parak sini itu jadi wali kelas. Murid ulun kalau tidak salah waktu itu berapa ya? 35-an. Dari 35 ini yang bayar SPP infak lunas itu paling berlima. 30-nya ini bilang ada yang warasnya, ada yang bakatnya lagi seikung dia. Mulai sekolah kelas 1 sampai kelas 3 ada pernah bayar infak. Ikam tahu lah nih hutang ini tahu ya Pak. Kenapa? Karena dibayarin abah ulun bae sakit mana gawian. Mama bang batat tapas. Ya Allah, menapasakan baju orang, menapasakan dester orang, menapasakan tapi orang, menapasakan cawan orang. Siannya dulu kita lah. Ini datang abahnya mengambil rapot Pak, ini Ustaz, minta maaf lah panjang karena sebenarnya itu kisahnya nih cuma sebuting ulun hendak memastikan ujar guru ulun Pak orang yang kada sing duitan ini sakit hidupnya ini kada sembahyang ulun ini saking sangkalnya kayak gimana bah kepala sekolah menyuruh tagih guru aja tagih ustaz ayo tagih cara ulun menagih lain minta maaf jolo pian ini tahu kalau 3 tahun anaknya ini kada bayar infak tinggi lawan bayaran yang lainnya minta maaf lah jolo Pak orang yang sakit rezekinya itu biasanya kada sembahyang pian sembahyang lah jolo langsung kalau tembak kayak itu pian sembahyang lah sembahyang terus ustaz datang baju koko buku piang wujudlah dia sembahyang terus sembahyang terus sebelumnya anaknya ulun percaya ini jujur nyemadakan abah ulun tuh bilang kan bersembahyangan Pak ini langsung ulun kaget sungguh tadi kok sembahyang lagi kada ingat ya kada ingat berarti pengarang iya makanya ujar abah dulu semumpul kalau hendak menjadikan anak-anak kita nih kalau hendak sugih aja satu biar sini jangan tertinggal sembahyang 5 waktu jangan sembahyang belak kambingan zuhur sembahyang asar parai maghrib sembahyang isya parai subuh sebulan sekali itu jadi gara-gara BPK hanya niung tahajudnya hanya sembahyang subuh ada yang banget lagi sembahyang belang hadangan setahun sembahyang 3 kali hari raya Idul Fitri, Idul Adha, nisfu Sa'ban penyungsungnya datang jar kaum sungsungnya nyawa datang nisfu Sa'ban kauman orang membawa baju segelas, sebotol ini segalon kasar baju penerang hatinya kenapa nyawa sembahyang nisfu Sa'ban jar kawanna nyawa kada tahu ujar guru unda tahulah siapa yang sembahyang nisfu Sa'ban diampuni dosa setahunan. Gurunya mau di mana? Buntat-buntat kayak gitu tahulah tamatan pesantren. Berapa tahun jar kawan? Sehari aja. Sehari Allah. Allahu Akbar. Yang kedua jar apa guru sekumpul jangan tertinggal sehari semalam membaca 100 ayat per hari. Jangan tertinggal. Apalagi kau baca waqiah tahu ulang hadisnya man qara'al waqiah fi kulli lailatin lam yusibhu faqra siapa baca waqiah setiap malam tidak akan dipakirkan selamanya sugih buat sudah Allah kisahkanlah hadis bin Ni'man gaji kami di pesantren itu 400, 300 sebulan bukan sehari, bukan sejam tapi alhamdulillah mulai pertama dijurungi bendahara tanggal 1 Ustaz ini gaji nian bulan kemarin sampai tanggal 30-nya kada una, kada terpakai. Kenapa? Makan wadah min Tuhan. Alhamdulillah. Yang ketiga jar abah guru sekumpul jangan tertinggal sehari membaca salawat 500 kali. Hadisnya man shalla alayya bi kulli yaum khamsani marrah lam yantaqir abada ya Rasulullah. Siapa yang membaca salawat kepada aku ya Rasulullah 500 kali sehari semalam tidak dipakirkan selamanya. Ya ada komplain dia, guru
Jar pian membaca salawat 500 kali sugih. Apalagi 12.100 kayak Abah Guru Sekumpul sugih. Ulun 100.000. Kenapa kada sugih-sugih guru? Pian mengaramput nih, pian mendusta nih. Jar sidin salawat apa yang ikam baca? Salawat Bang. Salawat jar sidin banyak. Salawat kamilah kah, tadbirijiyah kah, an-nahdiyah kah, salawat burdah kah, salawat maulid kah, salawat apa gitu nah? Salawat Bang. Baca Bang jar sidin. Salawat sekalinya. Ini namanya KTP, kada tapi pin. Nah, makanya harus di majelis ilmu. Yang keempat di sini telah hendak sugih. Nih, 1 sembahyang, 2 Quran 100 ayat per hari. Yang ketiga membaca salawat minimal 500 kali. Yang keempat di sini bersedekah. La yanqus bisadaqah bal yazdad. Tidak berkurang gara-gara sedekah, bertambah. Di hati Abah Guru Sekumpul sekali bersedekah yang ketahuan Pak. Nah, saya Hanafi hari ini tolong bagiakan Nina 12 miliar 800 juta. Nah, kasantian berair 100 juta. Kalau ada yang bertakun, siapa memberi? Sambat aja duit pian jua. Nah, kasantian, siapa memberi? Duit pian jua. Datang ke sini pulang, siapa memberi? Duit pian jua. Bila-bila aja duit ulun 2 dah pian. Nah, Abah Guru Sekumpul biar hebatnya mengajari kita jangan sampai tak aku Nina. Jangan. Ini ya Allah hari Jumat nah, menjulungi panitia amplop nah. Tolong bacakan Fatihah 4 dan tahlil serta Yasin. Pahalanya untuk almarhum dan almarhumah seluruh keluarga ulun. Mulai dari timur sampai barat, mulai dari utara sampai selatan. Buka amplopnya 2.000. Bingung malaikat membagi pahalanya. Allahu Akbar. Abah Guru Sekumpul melajari jangan disambat nama di sini. Itu luar biasanya lah. Guru jar, amunya kada berduit Bang nak ya, bersedekahnya ada solusinya. At-tabassum di wajhi akhika sadaqah. Senyum lawan kawan sadaqah. Mama Ahmad, kenapa dia Mama Adol? Sini, aku hendak bersedekah. Mana duitnya? Senyum sedekah. Makanya celengan dicelengi sedekah juga ini. Ada kayak tumpang lah, masya Allah. Wadah ulun tu ada juga orang rajin mana sedekah biar memberi makan di majelis taklim Guru Danau. Anunya kayak ulun aja, lakinya itu mobilnya 4 buah, rumah singganalan, belum lagi disepedakan, bisi tanah, bisi rokok, bisi pabrik jilbab, mengolah jilbab di Jawa sana bawa ke Banjar, bawa pulang galung kan. Yang ampun orang Martapura tuh bawa pulang ke Jawa sana, rumah jurusnya mencari duit. Allahu Akbar. Apa amalan sidin? Memberi makan kurang di majelis taklim, khususnya di tempat Abah Guru Danau di Tanjung, di Mabubur, Tanjung, Batola, Tabalong. Masya Allah. Luar biasa ya menuntut ilmu ini. Makanya kalau bisa ya menuntut ilmu itu jangan berpagat-pagatan. Nyepagat mulai ya mati orangnya. Jadi buat. Kemudian yang terakhir mau sampaikan di sini adalah di anna antum bi zamanil amal fihi khairun minal ilmi wa sayati zamanul ilmi fihi khairun minal amal. Ujar Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, antum kalian di sini di zaman sidin lah berada di zaman amal lebih baik daripada ilmu. Tapi ada yang di sini ilmu lebih baik daripada amal. Kenapa?
banyak orang beramal yang amalnya itu mardudatun la tuqbalu. Amal ibadahnya itu boleh kada diterima. Contohlah, misalkan kayak sembahyang yang mungkin masih banyak pula ibu-ibu langsung aja ulun pas rukuk tuh Sami'allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Allahu tangan ini belum nanti bergerak langsung. Tumak ninahnya mana? Sami'allahu liman hamidah. Tidak. Sami'allahu liman hamidah Allahu akbar. Selajur kada sah. Rukuk pulangnya Allahu akbar. Makanya sebenarnya melihat Rasulullah 60 tahun ikam sembahyang kayak ini di sini mati dalam keadaan Yahudi dan Nasrani. Sembahyang kok. Sembahyangnya KTP kada tapipin. Apalah. Jadi judulnya tulis KTP. Materinya apa hari ini Ustaz? KTP. Ya Allah. Orang nak apa guru sekumpul belajar kayak ini atau kayak ini di sini. Imam Ghazali kayak ini, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian seperti aku salat. Allahu akbar. Ya ada Allahu akbar. Ada banget lagi. Allahu akbar. Kata hijaz ini apa? Ini dia ada ciri-ciri khusus. Imam Ahmad bin Hanbal Allahu akbar. Manda sini. Imam Syafi'i di sini. Imam Hanafi di sini. Kenapa guru? Kegandengan paruh. Ada. Imam Hanifah, Abu Hanifah kayak ini. Jangan kayak ini. Kalau kayak ini buat Wahabi, ini ada simpulnya. Ada juga yang kayak ini Imam Malik. Amunnya keempatnya perlu boleh kan? Allahu akbar. Olahraga namanya. Mereka molor-molor. Ada kayak ini. Allahu akbar. Ini alif lam ha. Sekali lagi. Pasti maksudnya. Saya mau kamera. Allahu akbar. Ini yang nyata prakteknya lah. Apalagi salat daim. Salat daim. Salat daim ya. Salat selamanya. Sembahyang jungkang ruat seperti Rasulullah. Kada ingatnya kayak ini. Iya. Dilanggar di masjid Allahu akbar, Allahu akbar. Ingatnya. Taqabbalallahu minkum sudah. Pahamlah yang melukisahkan ini. Itu bubuhan aliran kada bersembahyangan. Salat daemnya dalilnya la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus shalah li dzikri surah Thaha. Tidak ada Tuhan kecuali aku, fa'budni sembah aku, wa aqimis shalah li dzikri dirikan salat untuk mengingat aku. Sembahyang jungkang ruat kayak tadi. Ingat lawan aku itu nyinya salat. Nah, beda paham enggak lah? Paham lah? Kita kan sembahyang jujur, jungkang ruat. Sedangkan bebuhannya tadi asal ingat aja, jadi sudah ada tuh alirannya. Amnya ulun sampet nih heboh pulang di TikTok ulun dan tangan pulang bukannya nasib. Sampet ada kesembayangan Allah. Nah kemudian ulun bacakanlah dia ajaran itu tadi Kaipal 5 itu masalah ibadahnya. Jersidin manusia ini tidak punya daya dan upaya. Semuanya kuasa Allah. Tidak pantas, tidak adil kalau Allah memerintahkan salat
puasa, zakat dan haji. Jika seorang mau melakukan ibadah tersebut maka mendapat siksaan. Aneh loh. Kita ini la haula wala quwata. Nah ini biar guru-guru kita bahari ngaji kitab sabuku. Sebutin kitab aja nya sabukunya. Sasat jadinya. Syariat ke lidah, tarekat ke lidah, yang ada hakikat melulu. Bujur aja ya kalau Rasulullah kita nih la haula wala quwata. Allah jinya zalim. Kita nih kan diberi daya, disuruhnya sholat, kita hakun. Nah, mati siap-siap tuh dikubur, dibakar orang, disiksa orang, disiksa. Cuma antik jinya malaikat tuh kadidah. Pertanyaannya yang menyiksa dalam kubur siapa pula? Yang membakar siapa? Allah. Ini karena kegampangan biar diteliti para ulama. Ulamanya ini kompeten. Kompeten itu artinya apa? Sesuai ilmunya. Yang ahli Quran, ahli hadis, tafsir, hadis dan usul-usul yang lainnya. Kada sembarangan memandangkan orang sasat kalau kadidah ilmunya. Dan sudah terbukti, ada bukti rekamannya benar. Makanya tawa dikatakan sesat. Kita ini kan banyak beredar video-video nih di medsos. Diteliti buahannya. Nah, ini apa nih namanya leneh nih? Termasuk yang jero itu kan. Namanya Allah, wujudnya Muhammad, 3 in 1. Satu adalah tiga, tiga adalah satu. Nah, pahaman orang itu kan Muhammad ya Allah, Allah ya Muhammad. Kita dari Nur Muhammad, berarti dia Allah Taala berkata Allah, Allah, Allah. Lalu pemikirannya kita Allah, masa menyembah Allah? Ya sudah, kalau sebesar sembahyangan. Nah, pemahaman orang awam itu jadinya hang jadinya. Yang kedua, salat, zakat, puasa, haji hanya untuk orang dunia, orang lahir, orang zahir saja. Sedangkan orang batin kada perlu jasinin. Batin ini kada usah berpuasaan, kada usah berjakatan. Makanya jam 12 siang bebuhannya itu beundangan, berbuka lawak makanan tengah hari. Nah, model menantang bandar tuh dia. Yang ketiga, sebagai seorang zahir, kalau mati tidak perlu dimandiakan, kalau perlu diperciki aja. Kalau orang zahir meninggal dimandiakan, diwudui, dikafani, disalatkan. Tapi kita orang batin jarsiden tidak perlu dimandiakan. Tapi kalau hendak dimandiakan jangan bercampur kapur barus, jangan diwudui, dikiamkan, jangan dikiamkan, jangan disolatkan, jangan ditalkinkan, dan jangan diarwahi. Itu wasiat sidin kepada anak sidin. Karena hilang sorongan, hendak jajan di ruang tamu hilang sorongan. Kejadiannya di Gambut buah. Sehari meninggal dibiarkan kada hilang. 2 hari dibiarkan kada hilang. Imbah ke 3 hari baunya semerbak. Allah tumbur ya segambutan sampai almarhum Kiai Hadil, Kiai Khalil Rahman, Bupati Banjar, Ketua Pesantren Darussalam, Ketua Masjid Karomah Abud Sidin, telepon Sidin Kemenang Kota Banjarmasin, di Giamane hubungan Kemenang Kota Banjarmasin, ada rakyatku yang kena ajaran sesat, gurunya di Banjarmasin. Nah, lalu di situ asal-muasalnya diteliti Sidin itu ngalih bandar biar. Polisi hendak menegur, keok. Kejaksaan hendak menegur, keok. Ulama hendak ke situ, bisa sini berkelit tuh ngalih mana mencari barang buktinya. Hanya sampai ada kawan kami kan penyuluh di selatan sini kan, babuan KUA menyamar menjadi tukang ojek, tukang sayur. Ibu-ibunya, ustazahnya menjadi tukang tapas kan kalau ada salah. Ulun bahaya hendak berguru lawan dia, angkat bahlah ulun menjadi anak angkat. Sekali bertamu Sidin kada mau dulu mengisahkan yang asli Sidin dong. 2 kali kada mau. Imbas sudah yakin yang ketiga hanya bakal keluar ajaran Sidin. Akhirnya ketahuan seperti ini, lalu
Bahwa para ulama dibedah, Majelis Ulama Indonesia menghukumkan sidin itu sesat. Yang selanjutnya, Allah kadang memandang kesempurnaan ibadah kita, tetapi memandang kesempurnaan batin. Sekilas bujur biar, sekilas bujur. Makanya terus sembahyang lagi. Yang penting hati kita pada Allah connect. Di hati yang sembahyang, Allahu Akbar. Ibu-ibunya ingatan THR, baju belum nukar yang hanya, baras fitrah belum pulang, abah-abahnya pulang, besok tanggal 1 gajian diwakal atau ditunda orang. Pikiran macam-macam. Sedangkan kita batin ingat harus lawan Allah. Nah, yang banget biar. Yang kelima, Allah mengatakan tanah haram adalah Masjidil Haram. Kenapa didatangi? Sholat di situ, beribadah umrah, bahagia di situ, maka itu tanah haram, dijajak haram. Apalagi sholat di situ haram, bahagia di situ larinya. Nah, makanya menyerah bahagia di rumah Abah, mina baitullah. No, menunjuk ke hati sidin tuh, bujur lah bu. Tanah haram ya sidin, kalau dijajak haram, jangan sholat di situ. Mahala biu sidin. Bujur lah bu, haram hukumnya menikahi binian sekampung. Boleh lah, boleh kata bu, boleh. Nah, ini boleh nggak kada nyari ibu? Boleh kada menikahi binian sekampung? Boleh lah. Pak Supri, Pak Haji Supri, boleh lah, boleh lah. Nah, binian sekampung dikawini boleh lah. Sekampungan, lainnya. Makanya biar hati-hati kata-katanya. Ujar sidin ulama, ke kubur jangan membaca Yasin. Kalau membaca Yasin dialah kubur, itu hukumnya haram. Yang dikubur disiksa kepanasan. Ujar sidin, bujur kada. Orang ziarah kubur, baca Yasin, baca tahlil, kada boleh dikubur. Bujur kada tuh? Membaca Yasin, tahlil kada boleh dikubur. Kalau dikubur disiksa orang. Ini dah hari bujur nih. Ini yang pinang ngantuk-ngantuk ini salah paham kita nih. Salah bawa kita, iya. Sama gue mendoakan orang mati itu haram hukumnya. Bujur lah. Mendoakan orang mati haram hukumnya. Ya lebih kada boleh mendoakan orang mati. Nah, saya kurang. Udah ini kemati ya. Nah, ada yang kian salah paham. Guru Hadrawi almarhum awal kalau biarlah ceramah sidin. Sekalinya di ujung situ berjamaah, nah hanya datang maghrib Allahu Akbar. Rupanya sambil sembahyang sambil mendengar ceramah guru. Ujar sidin imam baju batik kada sah, tapi tetap sembahyang tapi tetap sembahyang. Ujurlah imam baju batik kada sah, boleh lah. Nah, kubiah buruk kan boleh juga. Allahu Akbar. Nah, maharabiyu dia. Kawin di bawah tangan boleh lah. Boleh kada? Kawin di bawah tangan. Nah, banjir di sini. Guru ni ya, ucapan piatu gue kada kawa dipegangi. Kenapa aja sih deh? Aku sesuai Quran hadis, mbah kawalah kata-kata piatu dipegangi. Ujur dua, parah tak gurunya kesinggung.
Ada juga biar ulun mau status di WA, ulun ini kada sadar ada guru besar juga ahli Quran, hafal Quran, si itu memantau juga status ulun. Menurut ulama Madinah jelun haram berokok di mata ulama. Ulama setan di sini. Harus dibalasin gitu. Langsung ulun hapus statusnya. Harus julun si ini mengomentari langsung ulun hapus. Bujur aja kalau haram hukumnya berokok di mata ulama dunia. Di mata guru tikus. Jangan di mata ulama ya Allah, karena akan disaring. Ada juga pian, ini hari keberapa kita nih? 20 lah. Nah, ulun pian alhamdulillah 20 hari sudah puasa. Kada pernah terasai panggangan iwak. Bujuran toh, kada pernah ulun nah. 20 hari sudah puasa, terasai panggangan iwak. Kalau itu pian kada matahari. Timpal giginya sini. Nih yang kedua terakhir 2 mutik lagi nah. Jersilin siapa yang sembahyang menghadap kiblat maka orang itu jersilin dibakar. Kayak Mardian tadi tuh. Nah, bang Allah tuh ada di mana-mana saat hendak dia kemana abah. Nah, biar. Jadi kena antik tuh. Ulun hadap ke situ, saya kok hadap ke situ, saya kok ke sini, saya kok ke sini campur jadinya. Imbah rokok haro atau beranjahat tapuk. Nah, ini namanya gue KTP, kada tapi bin. Ada aja yang hakon mengumpati. Nah, ulun yang dihandayan itu atau umpati 3 bulan, ulun umpati 3 bulan. Nah, sambat tuh yang dihandayan itu 3 bulan. Cuma seorang ada basic pesantren. Alhamdulillah. Ini pina aneh nih. Bujur aja bang, 90%-nya pina bujur, tapi 10%-nya itu nah yang mola sasar. Bangun dulu kada lagi 4. Allah Akbar. Makanya nih kan sampai dipatwakan ulama Majelis Ulama Indonesia Kota Banjarmasin yang mengatakan Nur Muhammad itu qadim, itu gurunya sasar. Belum menyampaikan fatwa MUI benerai kadang gampangan dia setahunan MUI itu nah babak belur pukul ibuhannya kayak apa nih jar babuhan MUI Banjarmasin ada pengajian di Banjarmasin yang mengatakan Allah ya Muhammad Muhammad ya Allah kada dibasmi kada diperingati kada dilurusakan maka Kalsel Kalimantan Selatan itu adalah tempatnya para ulama besar masa yang kayak tingginya dibiarkan. Yang mengomentar ini siapa? Orang Malaysia. Ya Allah sumpahnya. Kami yang di MUI Banjarmasin ini sumpahnya luar biasa juga. Akhirnya dikaji ulang ceramah-ceramah sini. Ada buktinya kan? Akhirnya dipatwakan guru tadi yang mengadakan Nur Muhammad itu qadim sesat. Di mana? Di Banjarmasin. Nah, ini sarik nih muridnya nih yang mendengar nih. Dan obrol nih rame ulang karena ya. Yang terakhir dua yang di Palima tadi semua yang ada di dunia ini adalah milik Allah. Masjid milik Allah, rumah milik Allah, mobil milik Allah, kendaraan milik, sandal milik, bini milik. Nah, boleh yang bersamaan. Nyamannya bini ulun, bini pian, bini ulun. Allah, nah jelas loh sasarnya sesuai logika aja ada. Itu tuh biar aliran sini tuh. Maka anak buahnya sarik kalau bina pian katulahan guru sini tuh wali ilmu laduni Syekh Junaid Al-Baghdadi syuyuh min syuyuh tasawuf
Soyomir Suyuin tarekat, gurunya para tarekat ahli sufi Imam Junaid Al-Baghdadi yang setiap tarekat itu sampainya ke wadah sidin, sanadnya sampai ke Rasulullah, dipadahkannya sasar di dalam kubur, hancur, hangus, terbakar. Wali Songo hangus, hancur, terbakar. Guru sekumpul, dia jual. Oma gilanya dulu. Jadi, yang kada hancur dikubur siapa? Haji Leman. Tahu lah Haji Leman? Nah, abahnya Hasnur, ketua Barito Putra. Kenapa Sidin kada hancur? Sidin pernah beelang ke sini, makanya selamat. Ulun pernah lewat pada Sidin, berarti ulun selamat juga. Dia kada pernah ke situ. Ayo. Tapi mampus sudah Sidinnya. Ulun minta halal, minta ridho, minta maaf kalau ada kata ulun yang kurang berkenan di hati dia bertahan. Wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum